Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah wa muslimin dan kaum muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan kita terus mengagungkan Allah, memuji Allah dan menjadikan nikmat-nikmat tersebut sebagai kekuatan bagi kita semua untuk melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ikhwan fillah azakumullah. Insyaallah pada malam ini sebagai muqaddimah bagi kita semua pada saling periri nasihatin, mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Pada malam ini insyaallah kita akan membahas satu pembahasan yang berkaitan dengan momen yang kita lalui, yaitu satu amalan yang sangat mulia. Ini merupakan rukun Islam yang kelima bagi yang memiliki kemampuan, yaitu menunaikan ibadah haji. Apa hal-hal yang berkaitan dengan ibadah haji ini, terutama kita yang mungkin belum mendapatkan kemudahan dan taufik dari Allah untuk bisa berangkat di tahun ini. Kita berharap kepada Allah mudah-mudahan bagi yang belum diberangkatkan oleh Allah untuk bisa berangkat di kesempatan-kesempatan yang lain dan dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakannya, dan semoga juga yang sudah melaksanakannya dijadikan amal hajinya amalan yang mabrur, diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekali lagi, tidak ada suatu hal yang mustahil, tidak ada suatu hal yang berat ketika Allah sudah menghendakinya. Namun sebagai motivasi bagi kita tentang ibadah haji yang mulia ini, agar kita juga menghargai dan menghormati orang-orang yang melaksanakan ibadah yang mulia ini, serta kita mendoakan mereka semoga Allah menyelamatkan perjalanan-perjalanan para jamaah haji, hamba-hamba Allah, tamu-tamu Allah yang senantiasa semangat dan bergegas untuk menuju panggilan Allah ke Baitullah, dan semoga mereka juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala haji yang mabrur dan usaha yang mabrur pula, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak asing bagi kita bahwasanya haji merupakan rukun Islam yang kelima
bagi yang memiliki kemampuan, dan banyak ayat yang membahas tentang haji, dan juga banyak hadis yang membahas tentang ibadah haji. Di antaranya Allah Ta'ala berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan untuk Allah, atau hanya kepada Allah, manusia ini berkewajiban untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Man istata'a ilaihi sabila, terkhusus bagi yang memiliki kemampuan. Ya, dibahas oleh para ulama. Kemampuan di sini tentu banyak, baik kemampuan finansial, kemampuan materi, ya, maupun kemampuan apa? Fisik. Ya, karena dua hal ini saling berkaitan. Banyak orang punya harta tapi qadarullah fisik tidak mengizinkan, maka dia silakan bisa membadali hajinya kepada yang dipercayai oleh dia, yang amanah. Sebaliknya juga ada orang fisiknya masya Allah seger, kuat, bugar, ya, tapi Allah belum membukakan pintu untuk dia disempurnakannya dari sisi materi, sehingga belum ada kemampuan untuk menunaikan ibadah haji tersebut. Oleh karenanya, ya, kemampuan tentu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa menyampaikan kita kepada Baitullah, bukan semata-mata satu dari dua hal tadi. Ya, karena semua hakikatnya itu adalah datangnya dari Allah Azza wa Jalla, maka selalulah kita minta kepada Allah. Oleh karenanya kita temukan banyak orang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun dari sisi finansial dia lemah, materi dia terbatas, tapi ketika Allah sudah berkehendak, apa yang mustahil bagi Allah tidak ada. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah berkehendak terhadap hambanya, demikian akan terjadi, maka ya terjadilah. Mudah bagi Allah. Fa'alul lima yurid. Allah mau berbuat apa yang Allah inginkan dan apa yang Allah kehendaki. Kemudian ikhwan azakumullah, Rasulullah SAW pernah berkhutbah. Dalam suatu khutbahnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, ayyuhan nas qad faradallahu alaikumul hajja fahajju. Wahai segenap manusia, Allah telah mewajibkan haji atas kalian, maka segeralah menunaikan ibadah haji. Namun tetap kita mengatakan ini bagi yang memiliki kemampuan. Ya, tentunya kemampuan di zaman sekarang memiliki birokrasi, perjalanan, proses dan lain sebagainya yang telah diatur oleh pemerintah kita ataupun telah diatur oleh orang-orang yang memiliki, ya, yaitu kebijakan dalam penunaian ibadah haji, baik di negara kita ini maupun di negara-negara lainnya, ya, karena ini adalah berkaitan dengan keselamatan, berkaitan juga dengan kenyamanan dalam melaksanakan ibadah yang mulia ini. Kemudian penulis atau seorang ulama mengomentari ayat-ayat dan hadis tadi, fahadil ayat wal ahadits al mutaqaddimah fiha bayanu anna al-hajj ruknun min arkanil Islam wa fariidhatun min faraidil idham. Ayat-ayat di atas dan hadis yang sampun kita baca tadi menjelaskan kepada kita tentang bahwasanya haji merupakan rukun dari rukun-rukun Islam. Kemudian keutamaan dari keutamaan atau kewajiban dari kewajiban yang sangat agung. Wal qaulur rajihu min kalami ahli al-ilm anna al-hajj yajibu 'ala al-fawr. Oleh karena itu pendapat yang terkuat, haji itu adalah kewajiban yang disegerakan, bukan ditunda-tunda. Artinya ketika seorang diberikan kemudahan, diberikan kemampuan, yang tentunya kemampuan yang betul-betul sudah terpikirkan dengan matang, ya, bukan bukan dengan yaitu modal nekat, ya, dalam tanda kutip, bukan dengan modal nekat, tapi kemampuan yang sudah dipikirkan dengan matang, maka haji ini bersifat segera. Man istata'a al-wusul ila al-bait wa lam yahujja fa huwa ala khatarin 'azim.
Karena siapa yang sudah dimudahkan oleh Allah, secara finansial sudah oke, secara fisik pun sudah mantap, ya, sudah kuat. Akan tetapi dia tidak menyegerakan ibadah haji, maka dia terancam. Dia berada dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Wa ma yudrihi la'allahu ya'tihil ajal. Satu di antara hal yang mengancam dia, siapa tahu dia keburu kedatangan ajalnya. Ini. Kemudian wa huwa lam yaqdi hadhil fardhatil 'azimah. Sementara dia belum menunaikan ibadah yang sangat agung ini. Fa huwa mas'ulun amamallah. Kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kamu punya kemampuan, kenapa tidak menyegerakan? Ya, kamu saya berikan nikmat, kamu saya penuhi ini dan itu, tapi kamu kenapa tidak menyegerakan perintah berupa ibadah haji tersebut? Maka ini tentu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mulailah kita berazam kuat, meniatkan ya sekuat-kuatnya, tentunya dengan kita berusaha apa yang kita mampu untuk kita bisa menunaikan ibadah haji ya yang mulia ini. An Umar radhiyallahu anhu, dari sahabat Umar, dia mengatakan, kana yaqul, beliau pernah mengatakan, laqad hamamtu an ab'atha rijalan ila hadhil amsar. Aku kepingin, katanya, kepingin aku mengutus beberapa orang ke kota ini. Fayanduru kullaman kana lahu jaddatun walam yahujja fayadribu alaihim al-jizyah. Ini kata Umar, ijtihad beliau ini. Aku ingin utus orang supaya nanti melihat di kota-kota itu siapa yang sudah punya kemampuan tapi belum berangkat haji, katanya kita pungut saja ya, yaitu jizyah katanya. Ya, jizyah itu kayak upeti lah. Kita tarik upeti dari dia kalau dia tidak mau haji, katanya. Padahal sudah punya kemampuan. Ya, mahum bi muslimin. Karena kalau seperti itu, ya, ini betul-betul akan mengurangi ya kesempurnaan daripada nilai keislaman dia. Mengurangi kesempurnaan nilai daripada keislaman dia. Orang Islam itu ketika diberikan kemampuan, ketika diberikan kemudahan, baik itu kemudahan tadi finansial, materi maupun fisik, dan penghalang-penghalang lainnya tidak ada, maka segerakan untuk melakukan ibadah haji ini. Itu yang diinginkan oleh Umar bin Khattab. Saking Umar betul-betul apa? Ya, mengagungkan rukun Islam yang mulia ini, sampai dia kepingin mengutus orang untuk mengecek, mendata satu persatu penduduk-penduduk kota ataupun penghuni-penghuni yang ada di kota-kota tersebut. Katanya, saya insya Allah beri yang kemampuan, aku ya abot doang pada gawe ibadah haji, mau ditarikan apa? Upeti oleh beliau radhiyallahu anhu. Wa an Fadl ibn Abbas, dari Fadl bin Abbas, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi kita bersabda, man aradal hajja falyatahajjal. Siapa yang menginginkan, yang berazam kuat untuk berhaji, segerakan. Itu kata Nabi kita, segerakan. Fa innahu qad yamridul marid. Karena bisa jadi orang itu nanti sakit. Wa tadhillu dhallah, dan bisa jadi juga kemampuan itu akan hilang. Mungkin hartanya dicuri, mungkin apalah kita tidak tahu ya, bangkrut usahanya, mungkin ini, mungkin itu, dan seterusnya. Wa tu'radul hajah, dan wa ta'ridul hajah, bisa jadi ada hajat-hajat yang lain yang akhirnya membuat dia akhirnya menunda. Kemudian tibalah apa? Ajal dia. Terakhir dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'ajjalu ilal hajj. Bersegera kalian untuk menunaikan ibadah haji. Fa inna ahadakum la yadri ma yu'ridu lahu. Karena kalian tidak pernah tahu apa kendala yang nanti akan menghadapi kalian masing-masing. Kita tidak tahu. Ya, oleh karena itu dari hadis-hadis yang kita baca tadi,
intinya bahwasanya bagi yang diberikan kemudahan oleh Allah, kelonggaran, maka segera kita untuk berlomba-lomba berhaji, ya. Dan khusus kita yang mungkin ada di negara Indonesia dan negara-negara yang lain yang mana birokrasi untuk proses haji ini cukup sedikit meluangkan waktu, membutuhkan juga proses-proses yang lainnya yang berkaitan dengan surat menyurat, yang berkaitan dengan pemberkasan dan lain sebagainya. Tentu diawali dulu dengan kita mencoba untuk mendaftarkan diri, ya. Kemudian setelah itu kita tawakal kepada Allah. Jika Allah meridhoi kita untuk memanggil kita ke Baitullah, Allah pasti akan berikan usia itu sampai kepada kita. Namun jikalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain, maka Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui niat kita. Mudah-mudahan dengan niat yang baik itu akan menjadi pahala yang sama seperti yang diperoleh oleh saudara-saudara kita yang mampu menunaikan haji tersebut. Innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu tergantung daripada niat. Aku qouli hadza walhamdulillahirabbil alamin. Kita azan dulu dan kita lanjutkan insyaallah setelah azan. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala an-nabiyil karim Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat azakumullah. Selanjutnya poin yang menjadi catatan bagi kita terkait ibadah haji adalah mengenai keutamaan ibadah haji itu sendiri. Setelah kita mengetahui betapa pentingnya kedudukan haji dalam Islam, setelah kita mengetahui betapa besarnya, ya, yaitu motivasi dalam Al-Quran maupun motivasi dalam sunnah agar kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kemudahan oleh Allah untuk segera melakukan ibadah haji ini. Kemudian wa min fadailil hajj, dan termasuk keutamaan ibadah haji, ya, di samping itu rukun Islam yang sudah tidak asing bagi kita. Keutamaan yang pertama adalah annal hajja yahdimu ma kana qablahu minadz dzunub. Dengan kita menunaikan haji, lebih-lebih bagi yang baru masuk Islam, maka ini akan menjadi penghapus dosa-dosa dia yang telah lewat, ya. Lebih-lebih ini yang baru masuk Islam. Maka oleh karena itu, ya, ibadah haji ini adalah sebagai pelebur terhadap dosa-dosa yang pernah kita lakukan. An Amr bin al-As fi qissati islamihi, dari Amr bin As, seorang sahabat Nabi, tatkala menceritakan keislamannya, beliau menceritakan falamma ja'alallahu al-islam fi qalbi, tatkala Islam itu masuk ke lubuk hatiku, katanya, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqultu ubsut yaminaka fala ubayyi'uka atau fala ubayyi'aka. Katanya, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan, bukalah tanganmu ya Rasulullah, aku ingin membaiatmu. Fabasata yaminahu, lalu Nabi membuka tangan kanannya. Qal faqabattu yadai atau yadi. Kemudian aku menggenggam tangannya. Qal ma laka ya Amr. Kemudian dia bertanya, atau Nabi kita bertanya, ada apa wahai Amr? Qala qultu aradtu an ashtarit. Aku ingin menyebutkan suatu syarat atau sebuah persyaratan. Qal tashtaritu bimadza? Kata Nabi, mau syarat apa? Atau mau bersyarat dengan apa? Qultu an yughfara li. Aku ingin masuk Islam tapi dengan catatan dosa-dosaku diampuni, katanya. Qal ama alimta anal Islam yahdimu ma kana qablahu? Bukankah kamu telah mengetahui bahwasanya dengan kamu masuk Islam itu menghapus dosa-dosamu yang telah lewat?
Wa anal hijrata tahdimu ma kana qablaha. Dan yang kedua, dengan kamu berhijrah, baik hijrah meninggalkan agama kufur menuju agama Islam, atau hijrah dalam artian meninggalkan kondisi yang buruk menuju kepada yang lebih baik, itu hakikatnya menghapus juga segala dosa-dosamu yang telah lewat. Wa annal hajja yahdimu ma kana qablahu. Nah, ini syahidnya ini. Ini jadi pokok pembahasannya adalah, dan sesungguhnya haji itu juga dapat menghapus dosa-dosa yang telah lewat. Jadi ini keutamaan para jemaah sekalian tentang betapa agungnya kedudukan ibadah haji ini sebagai pelebur terhadap dosa-dosa yang telah lewat. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi kita sallallahu beliau bersabda, man hajja lillah, siapa yang menunaikan haji karena Allah. Ini paling penting, karena Allah. Falam yarfus, dan dia dalam ibadah haji tidak melakukan hal-hal yang kotor, yang yang berbau kezaliman. Walam yafsuk, dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan fasik. Raja'a ka yaumin waladathu ummuh, maka balasan bagi orang yang menunaikan haji karena Allah dan menjaga dirinya dari kezaliman-kezaliman, dari berkata-berkata yang keji, berkata yang kotor dan semisalnya, balasannya itu adalah dia akan bersih dari dosa-dosa dan kembali seperti dia lahir seperti hari dilahirkan oleh ibunya. Jadi kondisi dia seperti apa? Seperti dia awal dilahirkan oleh ibunya. Dia betul-betul dia bersih dari dosa. Lagu para jemaah sekalian, sahi dengan sama haji marak nikah. Ya, itu berat. Ya, oleh karena itu hakikat daripada ibadah haji ini adalah pembersih segala dosa-dosa kita. Dengan catatan kita ikhlas melakukan haji tersebut, kemudian kita bebas dari kezaliman-kezaliman dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak kesempurnaan ibadah haji kita. Kemudian keutamaan yang kedua, annal hajja afdalul a'mal ba'dal iman wal jihad. Haji ini adalah amalan yang paling utama setelah beriman dan berjihad. Sebagaimana dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul amali afdal. Berdasarkan hadis Abu Hurairah bahwa Nabi SAW pernah ditanya tentang amalan yang paling afdal. Beliau mengatakan imanun billah wa rasulih. Yang pertama iman kepada Allah dan Rasulnya. Summa madza? Kemudian apa lagi? Qala al jihad fi sabilillah. Jihad di jalan Allah. Qila summa madza? Lalu ditanya lagi, apa ya Rasulullah? Qal hajjun mabrur. Yang ketiga kata beliau apa? Haji yang mabrur. Nah, ini menunjukkan bahwasanya amalan haji adalah amalan yang afdal setelah iman dan berjihad di jalan Allah. Ketiga, anna nafaqa fil hajj yudha'aful ajru li sahibiha kama yudha'afu ajrul mujahid. Sesungguhnya biaya yang kita keluarkan untuk haji, biaya yang kita keluarkan untuk haji dan segala proses yang ada dalam proses haji ini akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah sebagaimana dilipat gandakan pahalanya orang-orang yang berjihad sampai pada 700 kali lipat. Ya, 700 kali lipat. Sebagaimana hadis Buraidah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala an-nafaqatu fil hajj kan nafaqati fi sabilillah bi 700 dhifin. Biaya untuk proses haji itu pahalanya seperti nafkah atau biaya yang kita keluarkan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan dilipat gandakannya oleh Allah sampai pada 700 kali lipat kebaikan atau pahala. Ini juga sebagai motivasi bagi orang-orang yang akan melaksanakan ibadah haji atau akan merencanakan ibadah yang mulia ini di waktu-waktu yang akan mendatang. Mudah-mudahan dengan ini menjadi penyemangat bagi kita untuk mengindahkan ibadah yang mulia ini. Yang keempat, annal hajja idza kana khalisan liwajhillah wa muwafiqan li sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa kanat nafaqatuhu min kasbin halal thayyibin fajazauhu al jannah. Dan sesungguhnya haji apabila dilaksanakan ikhlas karena Allah
dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, dan biaya yang digunakan untuk haji pun dari biaya yang halal, bukan biaya yang haram, ya, tapi biaya yang halal. Ini 3 para jemaah syarat kriteria kalau ingin mendapatkan haji yang mabrur, maka balasannya adalah surga. Berdasarkan sabda Nabi SAW, al-umrah ilal umrah, melaksanakan ibadah umrah menuju kepada umrah selanjutnya, kafaratul lima bainahuma, sebagai pelebur dosa-dosa kita. Ya, jadi umrah, antara umrah satu dengan umrah berikutnya itu pelebur terhadap dosa-dosa kita. Masya Allah, ya, ketika lama proses kita bisa untuk umrah berikutnya, selama itu pula kita mendapatkan pengampunan dari Allah. Maka berbahagialah orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah sudah bisa menjalankan ibadah umrah. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah umrah kita semua yang pernah melaksanakan ibadah umrah tersebut dan menjadi pelebur dosa-dosa dia antara itu sampai datangnya masa umrah pada waktu berikutnya ketika dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah, dan haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Sekali lagi, haji mabrur tadi kriterianya 3. Ikhlas, mengharapkan wajah Allah. Kedua, proses pelaksanaannya pun harus sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Dan yang ketiga, harta yang digunakan untuk berhaji harus dari harta yang halal, ya, bukan harta yang haram. Kemudian faedah yang terakhir, keutamaan yang terakhir dari haji, annal hajja wal umrah min a'zami asbabil ghina. Haji dan umrah ini termasuk sebab-sebab kita dibuat kaya oleh Allah. Ya, jadi umrah dan haji atau haji dan umrah ini termasuk sebab yang paling besar membuat seorang itu bertambah kekayaannya ataupun rizkinya. Ya, maka ini hal yang harus kita yakini para jemaah sekalian. Ya, karena bagaimana tidak, ini rizki, ini adalah pembelanjaan ini dikeluarkan di jalan Allah. Ya, harta yang kita belanjakan pun untuk kebaikan agama Allah, ya, untuk kebaikan syiar dari syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka sudah pasti Allah akan ganti dengan yang terbaik. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tabi'u bainal haji wal umrah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ikutilah antara haji dan umrah. Artinya ketika orang sudah bisa melaksanakan ibadah haji, maka apa? Lanjutkan juga dengan ibadah umrah, lanjutkan dengan ibadah-ibadah, ya, umrah selanjutnya dan selanjutnya. Fa innahuma yanfiyanil faqra wadh-dhunub, karena haji dan umrah ini akan membersihkan kefakiran dan juga membersihkan dosa. Ya, akan membersihkan kemiskinan dan juga membersihkan apa? Dosa. Kama yanfil kir khubsal atau khabasal hadid. Kama yanfil kir khabasal hadid, sebagaimana yaitu apa namanya? Sebagaimana terbakarnya ataupun hilangnya, ya, karat yang ada di besi, ya, terbakarnya karat-karat yang ada di besi. Ya, jadi seperti itulah dosa-dosa ini akan berguguran, dan seperti itulah juga kefakiran akan hilang pada diri seseorang. Ya, jadi ikhwani fillah azakumullah, ini manfaat yang disebutkan oleh para ulama kita. Ya, ada 5 keutamaan dari ibadah haji ini sebagai pelebur dosa-dosa yang telah lewat, dan juga amalan yang paling afdal setelah iman dan jihad, dan juga biaya yang kita gunakan itu akan disamakan seperti kita mengeluarkan biaya untuk berjihad di jalan Allah. Dan juga dengan haji yang mabrur ini tidak ada balasan bagi orang yang melakukannya dan menunaikannya kecuali surga. Dan haji dan umrah ini adalah sebab dari sebab-sebab yang dapat membersihkan kefakiran, kemiskinan pada diri seorang, dan juga dibersihkannya dia dari dosa-dosanya. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan ibadah yang mulia ini, ibadah berupa haji dan umrah. Dan sekali lagi teruslah kita mohon kepada Allah, maka tidak ada satu hal yang mustahil bagi Allah ketika Allah menghendaki kita
dan menjawab doa-doa kita untuk kita bisa berkunjung ke Baitullah. Wallahu taala alam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini yang bisa kita sampaikan. Jika ada hal yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup, kali bersilakan. Ya. Ada yang begini, ada yang bilang begitu, masalah niat. Kita masalah menggabungkan niat dalam masalah sholat atau puasa kan karena sunnah dengan sunnah boleh digabung. Sholat sunnah dengan sholat sunnah yang lainnya bisa digabung. Nah, ada yang benar yang pendapat mengatakan tidak boleh digabung. Nah, mana yang lebih benar, Ustaz? Ya. Masalah niat, penggabungan niat, maka sebagaimana dijelaskan oleh para ulama usul fikih yang pernah kami pelajari adalah menggabungkan niat yang sunnah dengan niat sunnah yang lainnya itu diperbolehkan. Ya, menggabungkan niat sunnah dengan sunnah yang berikutnya itu diperbolehkan. Ya, maka yang tidak dibenarkan itu adalah ketika seorang menggabungkan niat sunnahnya dengan yang wajib. Ya, itu yang tidak ada tuntunannya. Maka ketika seorang misalkan satu contoh datang ke masjid di waktu subuh, ya ini contoh disebutkan oleh para ulama, dia ingin melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, namun karena waktu sangat mepet, bahkan peringatan iqamah sudah dekat, ya sudah dekat. Terkadang ya, atau bahkan sudah sudah mau hampir iqamah, sudah pegang mic ini muadzinnya tinggal mengiqamahkan. Jelas tidak ada waktu untuk sholat 2 rakaat, ya 2 rakaat tersebut. Maka dia masuk langsung kepada sholat yang wajib. Dalam kondisi seperti ini dia tidak perlu meniatkan 2 rakaatnya, ya karena tidak dibenarkan seorang menggabung antara niat sunnah dengan wajib. Tapi kalau misalkan dia ingin melaksanakan sholat tahiyatul masjid, ingin juga melaksanakan sholat sunnah wudu misalkan, dan ternyata waktu juga sudah mepet, sebentar lagi akan diiqamahkan sholat subuh tersebut, belum dia laksanakan 2 rakaat sebelum subuh, tiga amalan sunnah yang ingin dihidupkan dalam kondisi waktu yang sangat terbatas. Maka kondisi seperti ini para ulama mengatakan silahkan, ya boleh kita menggabung niat kita ketika kita melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh itu, ya kita niatkan juga sebagai tahiyatul masjid kita niatkan juga sebagai sunnah wudu kita, ya maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala dari apa yang kita lakukan tadi. Tapi dengan catatan tadi memang kondisi-kondisi tertentu, ya bukan menjadikan sebagai kebiasaan. Ya, tapi kalau kita lakukan secara terpisah, tentu pahalanya berbeda juga. Ya, Anda melakukan tahiyatul masjid pahalanya sendiri, Anda melakukan sunnah wudu pahalanya sendiri, Anda melakukan 2 rakaat sebelum subuh pahalanya tersendiri. Ya, pahalanya tersendiri. Jadi intinya betul tadi yang dikatakan oleh para ulama, itu yang paling kuat wallahu alam, tidak boleh menggabung niat sunnah dengan apa? Dengan wajib. Contoh dalam puasa misalkan, dalam puasa juga demikian. Dia berniat puasa sunnah misalkan, sunnah Arafah, ya, sunnah puasa Arafah. Tapi sekaligus untuk mengqadha puasanya, ya tidak boleh. Ya, harus qadha puasa, ya qadha puasa. Tapi kalau bertepatan dengan hari Arafah, mudah-mudahan dia mendapatkan pahala apa? Arafah tersebut atau keutamaan puasa Arafah tersebut. Tapi bukan berarti menggabungkan niat melakukan qadha puasanya ataupun membayar puasanya di hari tersebut lalu dia menggabung niatnya dengan amalan sunnah tersebut. Itu yang saya tahu wallahu taala. Jadi tidak ada keterangan yang mengatakan bolehnya kita menggabung antara niat yang sunnah dengan yang wajib. Wallahu alam. Ya. berangkat begitu, mana lebih bagus di
diketahui atau secara diam-diam. Ya. Baik. Wallahu taala alam. Di sini semua kembali kepada pertama adalah innamal a'malu binniyat. Ya, semua amal itu tergantung daripada niat kita. Karena kalau kita membahas kasus perorangan, kasus yang terjadi dalam kehidupan kita bermasyarakat, ya, tentu akan berbeda dengan kondisi-kondisi apa yang menjadi prinsip kita pribadi. Ya, artinya begini, ketika kita mengatakan kepergian kita diam-diam, tak satu pun orang yang tahu misalkan, ya, itu juga bukan jaminan Anda berada pada puncak keikhlasan. Ya, itu juga bukan jaminan. Walaupun harapannya begitu, tapi bukan jaminan. Sebagaimana kita juga ketika orang tahu pun bukan jaminan juga rusaknya apa? Amal tersebut. Ya, bukan jaminan juga rusaknya amal tersebut. Oleh karena itu kedua-duanya tetap juga harus merasa khawatir. Ketika Anda sendirian pun berangkat, tidak ada orang tahu pun keberangkatan Anda, ya tetap juga masing-masing menjaga apa? Niatnya. Ya, masing-masing tetap menjaga niatnya. Sebagaimana juga orang ketika ada yang tahu juga keberangkatan dia, pun juga dia bukan berarti apa? Khawatir yang berlebihan sehingga kayaknya nih haji saya ndak ikhlas ini karena banyak orang yang tahu saya berangkat misalkan. Nah, ini juga bukan berarti seperti itu kita mengklaim saudara kita, ya. Jadi intinya berbicara mana yang afdal atau tidak, Allah taala alam, tidak ada keterangan mana yang paling afdal, ya. Apalagi haji ini syiar Islam, ya tentunya apa? Tentunya tidak ada larangan orang boleh tahu kita berangkat haji, dan tidak ada juga larangan, ya, saudara-saudara kita, keluarga-keluarga kita, atau mungkin hubungan sosial kemasyarakatan kita juga tidak tahu akan keberangkatan haji, dengan catatan tidak melampaui batas saja, dengan catatan tidak menghambur-hamburkan yaitu hartanya berlebih-lebihan dalam hal ini, dan dengan catatan juga tidak membuka peluang-peluang sehingga di situ muncul percikan-percikan yaitu apa? Yang akan merusak niat kita. Ya, karena sebagian itu yang kita khawatirkan. Ya, bukti ada misalkan yang kita lihat dengan adanya yaitu pemberitahuan yang kadang-kadang ya membuat goyahnya hati seorang yang akan berangkat haji ini. Ya, bahkan mungkin terpampangnya ya yaitu keterangan-keterangan tertentu tentang keberangkatan dia yang sebenarnya kalaupun tidak ada masalah ukurannya gitu kan, tapi wallahu alam, lagi-lagi kita berbicara kembali kepada niat yang memiliki ibadah haji ini. Ya, kalau memang niatnya lillahi taala, ya maka Allah yang Maha tahu, ya, dan kalau memang niatnya dari semua itu adalah ingin diketahui oleh manusia semata, maka ini pun juga urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita berharap mudah-mudahan haji-hajinya kaum muslimin, ya, saudara-saudara kita yang sudah mengeluarkan biaya, mengorbankan tenaga mereka dan waktu mereka, semoga Allah balas mereka dengan kebaikan. Itu saja harapan kita. Ya, sekali lagi para jemaah sekalian, ini juga mengingatkan kepada kita bahwasanya amalan itu tentu kalau secara umum kita berbicara masalah amalan, semakin rahasia amal itu semakin afdol. Ya, secara umum ya, amalan itu semakin rahasia semakin afdol. Bahkan Nabi menjelaskan dalam sebuah hadis, man istata'a an yakuna lahu khab'un fi amali falyaf'al. Barang siapa yang mampu merahasiakan amalnya, itu yang paling bagus kata Nabi, rahasiakan. Ya, cuman terkait dengan beberapa amalan para jemaah sekalian yang memang kadang-kadang ini berkaitan dengan hubungan kekeluargaan, hubungan juga proses, ya, demi proses dari ibadah itu, maka tentu mau tidak mau, ya, terkadang amal ini harus didengar, harus dicium oleh keluarga besar kita ataupun bahkan masyarakat kita. Maka
saya kira ini bukan aib yang mutlak bagi orang yang akan menjalankannya juga. Yang penting tadi tidak berlebihan dan tidak pula terjatuh dalam perkara-perkara yang bid'ah, perkara-perkara yang tidak ada contohnya dalam Islam, ya, yang semua indikasinya adalah menghambur-hamburkan harta, berlebihan, bahkan melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak ada sunnahnya dalam Islam sebelum melakukan ibadah-ibadah tersebut. Ya, jadi ini bukan menjadi, sekali lagi, bukan menjadi aib mutlak bagi saudara kita. Kalaupun dia memberitahukan akan keberangkatannya, ya, dan menyampaikan kepada keluarga terdekat dan juga masyarakat terdekatnya akan keberangkatan dia, bukan berarti menjadi aib mutlak bagi dia. Semua itu kembali kepada niat dia. Ya, Allah yang Maha tahu niat seorang dari amal tersebut. Wallahu taala alam bissawab. Baik, barangkali ini yang bisa kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Aku qouli hada walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.